Pada kesempatan ini saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah bisa, tetapi kita akan sama-sama belajar untuk boleh membuat, menuliskan life skenario yang baik. Nah, apa itu life skenario? Ya, mungkin selain di Atomi, kita juga sering kali berbicara atau memikirkan sebenarnya kita apa sih tujuan hidup kita gitu ya. Sebelum di Atomi pun saya juga seperti itu gitu. Nah, kemudian waktu di Atomi ini sudah lebih mengerucut lagi sehingga saya juga mulai memikirkannya dengan lebih serius, yaitu suatu konsep yang menggambarkan berbagai kemungkinan situasi dalam kehidupan kita yang akan dihadapi di masa depan. Ya, sebetulnya apakah hidup kita ini akan mengalir begitu saja gitu kan? Misalnya dari kecil sekolah, kemudian menikah, eh, punya anak gitu kan ya. Kemudian anak-anak sudah menyekolahkan anak dan seterusnya gitu ngalir aja gitu seperti pada umumnya. Nah, teman-teman, apakah bisa membayangkan hari ini 5 tahun yang akan datang? Mungkin sedikit kita untuk memulai sesi ini, coba saya mau mengajak kita semua membayangkan hari ini 5 tahun yang akan datang. Jadi tanggal 23 Oktober 2029. Saat itu kita ada di mana, sedang apa kesibukan kita, apa yang sedang kita kerjakan 5 tahun yang akan datang. Saya ajak teman-teman memikirkan sebentar. Kebayang nggak 5 tahun ke depan, 5 tahun yang akan datang, di tanggal yang sama, kita ada di mana, kita sedang apa? Saya kasih waktu beberapa saat. Nah, saya akan bagikan kalau saya waktu menyiapkan ini, eh, saya kepikir, saya apa ya, eh, nanti pada waktu 5 tahun lagi. Ini Pak Mike bilang keliling dunia, Ibu Meti bilang ada di cruise gitu ya. Malam pagi ini wah sedang asik deh semua ya lagi ada keliling dunia. Kalau eh, saya akan membayangkan pada hari itu hari yang padat sekali karena pagi-pagi saya setelah ritual pagi saya akan jalan kaki pagi, jalan pagi gitu. Kemudian jam 8 saya akan sharing dengan leader-leader saya, membriefing apa saja yang akan dikerjakan hari ini. Kemudian aktivitas rutin seperti biasa. Kemudian di sore hari saya akan mengecek VV saya, PP Group juga seperti apa, kemudian menelpon partner atau leader berapa poin-poin yang harus siapa tahu ada yang akan pairing dan sebagainya, itu memeriksa. Kemudian pada saat itu saya akan mendampingi leader saya, mungkin melakukan ada meeting, ada table talk, karena saat itu saya sudah menjadi SRM, dan setelah itu hari itu akan ditutup dengan pengucapan syukur kepada Tuhan, karena boleh berbagi kepada orang, boleh membimbing orang, boleh memberkati orang. Kurang lebih yang saya seperti itu. Nah, coba teman-teman yang lain ada apa lagi? Oh, Ibu Hertianti pergi umroh, ya. Tanggal 23 Oktober itu 5 tahun lagi hari Selasa itu. Hari Selasa. Ya, yang belum menulis tidak apa-apa, nanti coba pikirin. Sibuk packing ke Korea untuk hadiri SA bersama Pak Cermen. Bagus, Ibu Siti. Nanti kita sama-sama hadir SA di sana itu ya. Kita bisa pergi juga ke Korea untuk bisa menghadiri SA di Korea. Oh iya betul, Selasa terima komisi maksimum dari Atomi. Itu tanggal 23 ya. Berarti kan komisi yang mastership tanggal 21 ya, 21 atau 22 ya. Ya, betul ada mastership juga. Nah, seperti itu. Jadi kita membayangkan kurang lebih 5 tahun lagi kita seperti apa, kita tuh sedang apa gitu ya. Kalau kita membiasakan seperti ini, bukan berarti hidup kita ngelamun-ngelamun terus gitu ya. Tetapi kan ini akan mendorong kita juga ya, memotivasi kita juga gitu kan, supaya kita nggak boring gitu hari-hari kita ya. Nah, jadi life scenario itu harus seperti target yang bisa membuat kita gila katanya. CEO bilang begitu kan, suatu hal yang bisa membuat Anda rela mati untuk mencoba meraihnya. Nah, tadi kalau kita sudah membayangkan itu 5 tahun yang akan datang, nah kan kita bukan berarti kita diem-diem aja sekarang gitu. Tunggu aja nanti 5 tahun yang akan datang, saya akan eh, sesuai dengan mimpi saya. Pasti tidak begitu, bukan ya?
Tentu nggak akan kita hanya diam saja. Ada semangat, ada dorongan bahwa saya harus mencapai itu gitu. Ya, kalau tadi kita sudah bisa spesifik, oh 5 tahun yang akan datang saya akan A, B, C. Nah, seperti itu kurang lebih kita secara sederhana membayangkan bagaimana menulis life scenario itu. Nah, tadi kan dibilang gila ya. Gimana nggak gila gitu kan? Dari sistem atomi itu kita bisa mendapatkan penghasilan pasif 500 juta per bulan. Wah, ini kapan ya gitu ya? Kita juga mulai berpikir kapan itu untuk kita bisa mendapatkan penghasilan 500 juta per bulan. Kemudian kita juga mempunyai kehidupan yang berdampak bagi orang-orang yang terdekat dan lingkungan di mana kita ada. Bahkan mungkin kita juga bisa memberi dampak ke seluruh dunia. Keren nggak gitu ya kalau kita bisa punya kehidupan yang boleh mewariskan hal-hal yang baik, mewariskan hal-hal yang memberkati banyak orang. Nah, dengan menuliskan dan menggambarkan masa depan yang kita inginkan, seseorang itu dapat lebih mudah memvisualisasikan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut dan menemukan big why-nya, mengapanya gitu ya. Seperti malam ini, mengapa teman-teman semua mau hadir? Kenapa mau merelakan menyediakan waktu 1-2 jam ini untuk join Zoom meeting untuk mau dengar di sini? Pasti semua punya alasan yang berbeda-beda. Ada yang bilang, ada yang juga mungkin berpikir ya saya lagi jam kosong saya ikut aja saya mau denger hari ini ngomongin live skenario itu apa sih gitu ya atau nih bilang eh saya kalau nggak ikut nanti saya ditegur Pak Mike kenapa nggak ikut Zoom meeting gitu kan atau ada yang lagi bilang oh ini kan saya harus diperlengkapi besok saya mau ketemu dengan partner saya harus bisa menjelaskan apa itu live skenario. Nah, apa sebetulnya itu yang sederhana ya. Jadi saya mencoba mengajak teman-teman untuk berpikir dari yang sederhana, kemudian nanti kita akan melihat mengapa memang kita harus menemukan why-nya kita ada di Atomi. Ya, apa hal yang paling berharga dalam hidupku? Terus pikirkanlah secara mendalam tentang kehidupan dan wujudkanlah impian kita. Impian kehidupan kita yang seimbang, di mana kita bisa hidup, mencintai, belajar, dan berkontribusi, serta menetapkan tujuan dan rencana kehidupan yang ingin kita capai. Nah, mengapa di atomi? Mengapa atomi? Seperti yang telah kita ketahui, sebagian dari kita pasti sudah mengetahui juga bahwa di atomi menciptakan passive income yang akan menghasilkan uang bahkan saat kita tidur. Kemudian menghasilkan pendapatan yang dapat diwariskan hingga 3 generasi. Mencapai kebebasan finansial sehingga sehingga kita tidak perlu khawatir tentang tagihan yang tersisa. Misal ada tagihan-tagihan, ya eh, khawatir, aduh ini jatuh tempo, ini belum bisa dibayar misalnya. Tapi kita akan mencapai kebebasan finansial itu. Kemudian juga mempunyai kebebasan waktu untuk dapat berbuat lebih banyak menolong orang. Dan bahkan tadi seperti Pak Mike akan keliling dunia, Ibu Meti ada di cruise, Ibu Siti bisa mau ikut SA, sedang siap-siap mau berangkat gitu ya. Nah, jadi punya kebebasan waktu juga di Atomi itu. Nah, tapi kita tahu bahwa itu tidak mudah kalau kita nggak mempunyai motivasi yang konsisten. Ya, ini adalah salah satu alat live skenario ini menuliskan live skenario adalah salah satu alat untuk kita bisa menjaga motivasi kita untuk tetap konsisten. Kalau kita tidak punya arah, kita tidak punya pegangan, kita jadi bingung gitu. Walaupun barangkali kita punya tujuan, oh ya saya tujuannya Imperial Master, tapi terus kita kita nggak punya breakdownnya gitu ya, kita nggak punya langkah-langkahnya, pasti itu akan susah. Itu cuma ngimpi betul-betulan ngimpi mimpi yang gilanya tuh bukan bukan gila yang sebenarnya, gila yang diharapkan di sini gitu ya. Cuman bilang saya mau jadi IM terus kita diam-diam, kita hidup enak-enak, kita senang-senang, kita nggak mau susah gitu. Nah itu nggak bisa. Ya, oke, jadi kita semua tahu, saya pikir kita semua pasti menyadari juga, apapun dalam hidup ini, kalau kita mau sukses, kita mau berhasil, tentu kita harus konsisten juga dalam menjalankan hal-hal apa yang boleh untuk mencapai ke tujuan itu. Nah, di Atomi ini ada buku skenario seperti ini ya. Kalau di SA biasa kita dapat satu lembar yang seperti ini, yang lembaran ini, tapi juga ada bukunya, buku
buku life skenario ini ya, skenario hidup saya. Kalau bisa memang dibeli saja, itu ada di website, bisa dibeli supaya bisa melihat buku itu secara lebih lengkap. Nah, ini di halaman pertama seperti ini, jadi bisa kita isi, tulis nama kita gitu ya. Nah, di sini juga ada daftar dari ininya. Kita mau tulis apa saja lah sebentar ya. Kita mau tulis apa saja dalam impian kita itu. Jadi kalau di buku itu ada contohnya. Misalnya dibuatkan daftar ya, ini kan setiap orang pasti punya impian-impian gitu ya. Di buku itu ada daftar impiannya Yosef Kim gitu di situ ya. Ada di situ bilang belajar bahasa Spanyol dan Mandarin hingga mencapai tingkat berbicara level menengah. Ada misalnya bermain gitar dengan kelompok musik di tempat acara konser luar ruangan, beli Mercedes S560 yang baru, mendonasikan uang sejumlah 1 M ke panti sosial, membuka kedai kopi kecil untuk mitra bisnis saya, belajar piano, dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa juga kita menuliskan impian-impian kita di dalam list ini. Jadi di buku itu ada lembar seperti ini, kemudian ada lembaran yang seperti ini, lembar roda kehidupan secara bulanan. Ya, nah, kalau nggak punya buku atau tidak punya lembar tadi, ini bisa dari websitenya Atomi, kita bisa lihat, bisa juga mengisinya di sana. Nanti contoh yang saya berikan pun menggunakan yang dari website. Ya, jadi klik dari My Office, kemudian skenario hidup saya, kemudian bisa diklik step 1 life plan-nya. Nah, ini yang sudah kita familiar kita lihat ya, bentuknya yang seperti ini, yang bisa kita tulis. Memang kalau yang di seperti ini, kita bisa menulisnya lebih banyak gitu ya, menulis lebih banyak. Kalau yang di website tadi, setiap itemnya itu untuk yang di uraiannya ya, itu terbatas kata-katanya tuh, apa, penggunaan jumlah hurufnya terbatas. Jadi ini ada lingkaran biru di sini. Lingkaran biru ini ada ada panah, ada titik-titiknya ya. Ini adalah untuk nanti membuat penilaian pada saat ini kita ada di posisi mana gitu untuk bisa mencapai impian kita itu. Nah, ini yang bagus harusnya seimbang menjadi bundar gitu ya, bulat seperti ini. Tetapi nanti kita bisa lihat nilai kita mungkin ada yang bengkok, ada yang apa terlalu rendah di sini, terlalu yang satu sudah hampir mencapai, yang satu masih jauh sekali gitu ya. Padahal kan untuk bisa namanya roda, yang namanya roda kan harusnya semua rata gitu kan, mempunyai kehidupan yang seimbang. Tapi jangan jangan merasa, aduh gimana saya seperti itu ya, nggak apa-apa gitu ya. Kita memang kan terus mau memperbaiki, merevisi kembali untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, kemudian ini lingkaran putih nanti akan diisi 4 poin di dalam roda kehidupan ini, sedangkan kotak yang ini ada 8. Ini adalah untuk menguraikan setiap dari yang lingkaran kecil ini nanti diisi di kotak yang besar uraiannya. Jadi ada 4 poin besar di dalam membuat roda kehidupan ini. Yang pertama adalah tubuh, kedua jiwa, ketiga adalah roh, keempat lingkungan. Dan setiap poin diisi 2 subpoin apa yang ingin dicapai. Makanya ini ada 8 lingkaran kecil ya. Jadi ini dua, dua, tubuh dua, jiwa dua, roh dua, lingkungan dua. Ya, itu tidak boleh kalau semuanya, oh saya mau mencapainya semua eh, tubuh aja atau semua jiwa aja gitu ya. Itu tidak bisa. Jadi kan karena ini harus seimbang, harus ada 4 poin ini untuk bisa kita pikirkan, kita rencanakan gitu. Tubuh itu lebih kepada ke arah kesejahteraan. Kemudian kalau tubuh itu contohnya, ntar ya, bukan contohnya, poin-poinnya adalah untuk kesejahteraan ini ya, misalnya untuk mobil, beli mobil misalnya, rumah, uang, punya tabungan gitu ya, ada liburan, ada bisnis, pekerjaan, ada kesehatan, mungkin kalau nanti saya pensiun, saya mau seperti apa. Kemudian jiwa itu lebih kepada emosi, ngecas lagi, mungkin kita lelah, kita kerja dan sebagainya gitu, kita perlu mericas lagi diri kita melalui jiwa dengan emosi kita kembali dicas lagi gitu ya. Melalui apa? Itu poinnya adalah hobi,
bisa dengan mengisi waktu luang atau kita mengikuti kursus-kursus ya. Kemudian berwisata itu di jiwa. Sehingga melalui itu semua eh, kita disegarkan kembali jiwa kita. Misalnya kalau hobi hobi memasak misalnya. Kemudian nanti dengan memasak, dengan masak hati dia senang, dia tambah semangat ya. Atau misalnya hobinya mancing gitu, pergi mancing, pergi ke laut, mancing, dicas lagi jiwanya menjadi semangat. Kemudian ketiga adalah roh. Roh ini adalah semangat, jadi semangat untuk sebagai di hati nurani kita ya. Dan hubungannya adalah dengan pencipta, dengan Tuhan, di mana salah satu dari sifat Tuhan adalah juga mencintai, mengasihi, dan disinilah kita bagaimana kita mau mengasihi. Ya di situ poin-poin subpoinnya adalah ada mengasihi pasangan, keluarga, orang tua, eh, teman, terus anak, pernikahan gitu ya, ataupun relasi atau hubungan. Dan yang keempat adalah ini adalah hidup kita untuk berbagi lingkungan. Bagaimana kita ini bisa berkontribusi di dalam lingkungan gitu ya. Baik itu lingkungan di sekitar kita, tentu diawali kita harus juga memberi dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian di sini adalah subpoinnya berdonasi, kemudian melayani pelayanan gitu. Ada pelestarian lingkungan, bakti sosial, ada beasiswa atau mengadopsi. Di buku itu ada contoh seperti ini ya. Ini contoh juga dari Yosef Kim. Ini dia membuat seperti ini. Ya, dia ada untuk yang tubuh, dia mobil, ada wisata, kemudian untuk yang lingkungan ada donasi, pendidikan anak, ada waktu bersantai, bisnis, keluarga, dan rumah. Ini contoh ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi, yang kalau kita lihat dari website seperti ini, ada badan, jiwa, jadi tubuh ya, jiwa, roh, semangat itu roh, kemudian lingkungan. Ini ada poin-poinnya. Nah, ini yang saya, eh, ini saya buat di website. Sebentar ya. Ini posisi eh, lab skenario saya. Em, Seperti ini bentuknya juga pencapaiannya. Ini ada beberapa yang belum saya update sih gitu ya. Ada yang ini hampir tercapai karena memang sudah rencana lama dan ini hampir tercapai gitu ya. Jadi ada yang masih sedikit. Saya memilih di sini adalah untuk yang ini lingkungan. Saya mulai dari tubuh ya. Kesehatan dan bisnis. Ya, ini kesehatan saya mencoba untuk menjaga berat badan ideal gitu ya, dengan pola makan seimbang. Nah, ini masih belum tercapai ini. Ini masih pergumulan saya untuk bisa mencapai ke sana. Kemudian bisnis bisa membangun jaringan yang kuat dengan table talk dan home party. Ya, ini juga belum hasil yang baik gitu ya. Jadi pencapaiannya baru sekitar 40%. Kemudian untuk roh semangat keluarga mendukung biaya studi dari keponakan, kemudian juga memberikan uang bulanan untuk orang tua. Untuk hubungan mengunjungi keluarga besar minimum 1 kali per tahun karena keluarga besar saya cukup jauh-jauh tempatnya gitu ya. Nah, paling tidak ada 1 kali 1 tahun mengingat mereka kalau tidak bisa mengunjungi tapi bisa menelpon dan sebagainya. Kemudian ada berdonasi. Saat ini saya ada anak asuh dari 3 anak, nanti berharap bisa menambah menjadi 5 anak yang boleh dibiayai. Kemudian juga ada 1 kotak hemohim yang selalu disiapkan setiap bulan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian untuk lingkungan lagi, untuk pelayanan, berkontribusi di dalam pelayanan aksi sosial secara rutin secara rutin. Kemudian untuk jiwa, saya suka ini malah mencoba hal-hal yang baru. Ini waktu yang lalu, setengah tahun yang lalu ya, saya mencoba membuat aksesoris dengan resin, dengan bunga yang masih bunga segar yang dikeringkan, kemudian dibuat resin, kemudian bisa dibuat cincin.
dibuat gelang, dibuat anting gitu ya. Senang sekali waktu membuat ini. Jadi waktu itu memikirkan ini, saya pikir oh kayak begini juga bisa ditulis ya di lab skenario gitu. Dan waktu itu nih saya cuma bilang hobi saya ingin mencoba hal-hal yang baru untuk menambah menambah kreativitas saja gitu ya. Dan ini waktu itu saya sudah menikmati ini. Dan ini masih terus sampai sekarang saya kalau melihat ada yang hal-hal seperti ini saya mencoba untuk terus mencari tahu dan belajar. Kemudian wisata ini juga sama akan berlibur mengunjungi keluarga di luar negeri dan berharap di akhir tahun ini bisa tercapai. Ini yang lab skenario saya ya. Nah, kenapa pentingnya mengisi detail? Kalau tadi teman-teman bisa melihat dari yang contoh pertama juga, yang dari Yosef Kim dan yang saya buat, itu ada keterangan-keterangan detailnya. Pertama, karena itu akan membangkitkan semangat. Dengan mengisi detail, maka dapat membangkitkan semangat kita untuk mencapai tujuan hidup. Dan dengan memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang kita ingin capai, kita akan lebih terdorong untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Ini saja kadang-kadang ya, kalau ini kan kita harus selalu bisa mengalahkan ego kita atau mengalahkan eh, apa ya namanya kenyamanan gitu kan. Kadang-kadang kita nggak, wah, walaupun sudah baca, aduh gimana ya, kayaknya ini nggak dulu gitu ya. Tetapi dengan itu dibaca lagi, ih, ini kan sudah ditulis gitu ya. Mengapa saya tidak harus menjaganya gitu. Nah, itu jadi akan menolong kita untuk terus membangkitkan semangat. Yang kedua adalah ini sebagai panduan untuk masa depan, berfungsi sebagai panduan yang membantu kita merencanakan masa depan dengan lebih baik, dengan hidup yang lebih terarah, ya, dan membantu kita untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Jadi waktu kita menulis kan kita juga memikirkan ya, memikirkan ini kita mau apa gitu ya. Jadi ini kan kita jadi bisa membantu arah kehidupan kita memprioritaskan apa sih yang benar-benar penting di dalam hidup. Dan yang ketiga adalah menentukan tujuan. Dengan mengisi, kita dapat menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Ini akan memudahkan kita untuk mengevaluasi kemajuan dan membuat penyesuaian yang diperlukan dalam perjalanan menuju pencapaian. Jadi maksudnya, eh, lab skenario ini tidak dibuat sekali dan seumur hidup, tetapi terus dievaluasi. Ya, terus dievaluasi. Waktu itu saya disampaikan juga sebaiknya dievaluasi setiap kali, setiap bulan satu kali ya. Waktu ada SA, biasanya kan malamnya itu eh, kita bisa kumpul untuk membuat lab skenario, biasanya satu kelompok begitu ya. Nah, dengan evaluasi seperti tadi yang contoh yang saya, eh, jadi kita bisa tahu, oh ini sampai di mana, pencapaiannya sampai di mana, terus misalnya, oh saya harus revisi ini seperti ini katanya tidak mungkin, atau oh ini sudah hampir tercapai gitu, berarti saya harus menetapkan lagi langkah berikutnya apa gitu. Karena untuk di Atomi kan kita punya goal yang jelas juga, nah berarti kan kita harus menyesuaikan, membreakdown itu semua di dalam 8 poin tadi gitu. Dan satu persatu kita akan lihat bagaimana eh, itu akan terwujud juga gitu. Nah, dievaluasi secara rutin ya. Jadi eh, jangan dibiarkan sekali itu taruh di bawah tempat tidur, diumpetin gitu kan. Tapi kita harus bisa mendeklarkan itu, menceritakan itu kepada teman kita, kepada keluarga kita, untuk mereka juga ngingetin gitu ya. Loh, katanya mau jalan-jalan nanti wisata gitu kan ya. Tapi kok mana kamu kok santai-santai aja sekarang? Gimana mau pergi wisata? Gimana mau bisa ambil cuti? Gimana mau apa dan sebagainya gitu ya. Jadi ada orang yang bisa juga mengingatkan kita. Nah, jadi ingat bahwa kita harus tulis, terus kita analisa sampai di mana, kemudian kita harus merevisinya. Nah, implementasinya dari ini lab skenario itu tadi yang sudah kita buat, kita juga harus membuat eh, target dan rencana bulanan. Ya, target-targetnya apa saja, kemudian rencana bulanannya seperti apa. Jadi misalnya contohnya yang ada di buku, sebentar saya buka. Misalnya ada target yang di buku yang Pak Yosef Kim itu ya, misalnya memperoleh 5 juta PV dalam 1 bulan.
ada target seperti itu ya. Berarti 5 juta PV dalam sebulan bisa mencapai sales master tuh ya. Kemudian misalnya mendapatkan dua member, satu di kaki kiri, dua member di kaki kiri, dua member di kaki kanan dalam 1 minggu misalnya. Kemudian itu ada targetnya ya. Kemudian nah rencananya apa? Jadi targetnya apa? Dibuat untuk bisa mencapai target itu rencananya apa saja ya. Nah, di bawah itu ada jangka waktu untuk pencapaiannya, berapa penghasilan dan seterusnya. Nah, ini ya tadi. Kemudian tentu itu semua tidak lepas dari 8 pokok delapan pokok rencana bulanan itu ya yang waktu lalu kita sudah pernah belajar juga 8 langkah ini untuk kita bisa membaca, menonton video, menghadiri pertemuan, menggunakan produk, show the plan, kemudian berbicara kepada konsumen, konsultasi dengan sponsor, dan kita harus membangun kepercayaan. Ini pun kita harus terus kita lihat setiap hari, dan itu ada daftarnya seperti ini. Ya, di buku Lab Scenario itu ada halaman yang seperti ini. Jadi tanggal 1 misalnya, apakah saya sudah membaca gitu loh. Apakah saya sudah menonton video? Apakah saya hari ini menghadiri pertemuan? Apakah hari ini saya menggunakan produk? Kemudian apakah hari ini saya menunjukkan plan, marketing plan, menunjukkan rencana-rencananya seperti apa? Kemudian apakah hari ini saya berbicara kepada konsumen? Kemudian, apakah hari ini saya perlu konsultasi dengan sponsor? Kemudian, apa yang harus saya bangun kepercayaan itu dengan semua jaringan saya gitu. Ini harus setiap hari membangun kepercayaan itu ya, misalnya dengan kita menelpon atau kita menanyakan keadaannya, memperhatikan dia dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat dengan rutin kita isi seperti ini. Kemudian nanti ini pun akan menjadi evaluasi kita. Misalnya, oh dalam 1 bulan ini ternyata saya banyak tidak melakukan konsultasi misalnya. Wah, ini berarti apakah jalan saya sudah benar belum? Itu langkah saya sudah benar belum? Atau saya tidak menonton video sama sekali. Kosong aja jadinya ya. Hanya mau datang pertemuan tapi nggak nonton video juga gitu. Hanya pertemuan kan terbatas waktunya. Sedangkan kalau menonton video itu sangat banyak yang bisa kita serap juga. Nah, kemudian, bentar. Ya, jadi teman-teman, inilah yang dapat saya sampaikan. Selamat menulis lab skenario dan ada satu yang saya mau bagikan juga, satu quote yang saya dapatkan dari di Instagram ya. Jika serius ingin berubah, ada situasi-situasi yang tidak nyaman yang harus dijalani. Berhentilah menghindari prosesnya. Jadi waktu saya membaca ini juga, saya coba pelan-pelan gitu ya. Jika serius ingin berubah, ada situasi-situasi yang tidak nyaman yang harus dijalani. Berhentilah menghindari prosesnya. Ya, jadi diulang ini kalimatnya gitu. Ada situasi yang tidak nyaman yang harus dijalani. Terus berhentilah menghindari prosesnya. Karena kadang-kadang kan kita cenderungnya maunya di tempat yang nyaman kan. Maunya yang sudah enak, udahlah, udah cukup home party 1 minggu, 1 bulan 1 kali, cukup dah gitu kan. Yang penting saya sudah ada home party. Saya melihat video, udah waktu itu udah dengar gitu ya, ngapain juga sekarang dengar lagi udah tahu lah isinya gitu kan. Nah, nggak mau, jadi tidak mau mengkondisikan diri untuk bisa memang harus jalan itu yang harus kita jalani gitu. Itu situasi-situasi yang tidak enak. Nah, diminta berhentilah menghindari prosesnya. Kalau nggak mau berubah, berarti kan kita berhenti, nggak mau diproses kan? Nggak mau diproses, ya sudah. Berarti mungkin 5 tahun lagi, 23 Oktober 2029 masih seperti sekarang gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.